Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah taala, bersyukur kepada Allah sehat, kemudian ada yang dimakan satu hari, kemudian aman. Sebenarnya ini adalah standar kebahagiaan. Jadi ini didapatkan dari hadis Nabi. Siapa yang di antara kamu bangun pagi sehat, kemudian ada yang dimakannya untuk hari itu, bukan untuk 10 tahun ke depan. Ya, ada yang dimakannya untuk hari itu dan lingkungannya aman, seolah-olah dunia digiring ke hadapannya. Itulah standar sukses. Jadi bukan punya investasi 10 miliar, bukan itu, atau tabungan sekian miliar, bukan itu sukses. Ya, jadi orang beruntung itu, kata Rasulullah, ada yang dimakannya hari itu, besok entar dulu. Karena Rasulullah seperti dikabarkan oleh ibunda kita Aisyah, ya, Rasulullah itu tidak pernah kenyang makan gandum untuk 2 hari. Jadi hari ini, ya, ada yang dimakannya, besok belum tentu entah apa yang mau dimakan. Begitulah siapa? Rasulullah, rumah tangganya dengan 9 istri. Masya Allah, ya. Dengan begitulah rumah tangga Nabi SAW. Jadi kalau sekiranya ya beliau hidup di zaman ini, melihat umatnya, apalagi masuk ke komplek ini, ya, niscaya beliau itu, Masya Allah, umatku ya, luar biasa. Iya, jadi ini nampaknya artinya apa? Kelebihan yang Allah berikan yang luar biasa kepada sebahagian kaum muslimin, yang seharusnya itu diimbangi dengan apa? Syukur. Syukur itu diterjemahkan bahwa kenikmatan itu harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan pendekatan kepada Allah Ta'ala. Makin kencang infaknya, makin kencang ibadahnya, dan seterusnya, segala macam bentuk ketaatan. Tema saya hari ini khusus karena ini rupanya bulan Desember, ya. Jadi kalau saya Desember itu ada tema langganan. Apa itu, Pak? Seputar Isa. Nah, ini kenapa Isa? Barangkali semua jawabannya kita sudah tahu, ya. Karena di bulan ini, ya, selain orang-orang kafir tenggelam dalam kekafiran, akan tetapi yang sedih siapa juga? Sebahagian kaum muslimin yang ikut-ikutan. Nah, jadi ini yang perlu kita ingatkan kembali. Paling tidak kita yang hadir, dan mudah-mudahan ini juga diteruskan kepada ya orang-orang di sekitar kita, jiran, kerabat, ya, agar tidak tenggelam dalam kekafiran dan kefasikan. Silakan disimak, tolong yang punya Al-Quran dibagi-bagi ini, tolong mushafnya. Mana Ustaz Maas? Qurannya dibagi-bagi supaya bisa menyimak gitu. Yang punya aplikasi Quran, ya, silakan dibuka Al-Maidah 116 sampai 119. Ya. Yang muda-muda jangan dikasih, yang muda-muda jangan dikasih, Pak. Dia menghafal Quran masa dikasih juga? Baik. Jadi dari 3 ayat ini
diinformasikan. Sudah barang tentu ini kan wahyu nih, Al-Quran, yang tidak mungkin keliru walau sedikit pun. Dan bahasanya juga bukan bahasa yang mengandung beda penafsiran. Tidak ada. Bahasanya jelas, terang. Jadi kalau bahasa yang terang itu kita nggak boleh berbeda pendapat. Yang boleh mungkin berbeda pendapat itu kalau ayat itu multi tafsir. Dan di kalangan ahli tafsir sendiri mungkin mereka berbeda, itu mungkin kita juga bisa berbeda. Tapi kalau sudah bahasa ayat itu jelas terang dan para ahli tafsir pun tidak ada berbeda pendapat, maka orang yang hidup di zaman setelah mereka tidak boleh berbeda pendapat. Jadi isi ayat itu nanti di hari kiamat kaum Nasara dihadirkan untuk ditanyai tentang keyakinan mereka. Mengenai apa? Konsep 3 Tuhan itu. Belakangan ini kan sudah mulai agak ramai ini debat-debat. Kalau mengikuti, saya sendiri tidak mengikuti, tapi saya dapat kabar ya, sudah muncul artinya kristolog baru yang mencoba ya membentangkan persoalan teologi, yaitu pengakuan Tuhan itu 3. Nah, di YouTube katanya banyak. Ya, silakan nanti ya Bapak-bapak bisa juga mengikuti di YouTube jalan perdebatan itu. Nah, ini salah satu bahannya saja ini, dan ini bahan inti. Mereka katakan Isa adalah na'udzubillah ya, Tuhan atau anak Tuhan. Ibunya juga Tuhan. Lalu Isa nanti dipanggil dan ditanyai tentang tuduhan atau dakwaan mereka itu. Jadi boleh kita sebut ini blueprintnya akhirat. Sudah diberitahukan Allah kepada kita di dunia apa yang akan terjadi. Karena Al-Quran ini kitab yang menceritakan tentang masa lalu, masa sekarang, dan yang akan datang. Iya. Apa ayatnya? وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. Ya, ini ayat yang 116. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Isa, wahai Isa, apakah engkau dulu pernah katakan kepada manusia-manusia itu, jadikan aku dan ibuku sebagai 2 Tuhan selain Allah. Nah, jadi bisa kita bayangkan Pak ya, inilah nanti skenario akhirat diceritakan kepada kita. Isa dipanggil, wahai Isa, apakah dulu pernah kau katakan kepada umatmu itu, sembah kamu, aku dan ibuku di samping Allah. Masya Allah ya Pak ya. Apa jawab Isa? Qala subhanak. Isa menjawab, maha suci engkau ya Allah. Sebenarnya dengan kata maha suci Allah, engkau itu sudah ya jawaban singkat padat. Artinya apa? Gak mungkin. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tak pantas aku mengucapkan sesuatu yang bukan hakku. Ya, jelas gak mungkin utusan Allah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jadi Isa langsung mengklarifikasi ini. Tak mungkin, tak pantas.
In kuntu qultuhu faqad alimtah. Jika benar aku mengatakan itu, maka engkau sudah pasti tahu. Kira-kira benar gak ini? Lah iya dong. Allah Maha mengetahui, jangankan yang diucapkan, yang terlintas saja. Ini sekarang bapak-bapak ini kan, nah, apa yang terlintas di kepala kita ini sekarang, itu semua Allah apa? Pasti tahu. Terbetik di dalam kepala kita, di dalam hati kita. Wallahu alimun bidzatis sudur. Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati. Nah, lalu Isa mengatakan, kalau benar aku mengatakan itu dulu sebagai, kenapa Allah menanyakan, mengkonfirmasi? Nah, kan begitu ya. Kenapa Allah mengkonfirmasi Isa, betul gak dulu kau katakan? Kenapa? Karena memang mereka mengaku ini adalah ucapan siapa? Isa. Nah, di sini nih. Karena pengakuan mereka, dakwaan mereka, Isa yang bilang begitu, supaya dia dijadikan sebagai Tuhan. Makanya muncul pertanyaan, kalau tidak begitu, enggak, kenapa Allah mengatakan demikian? Tetapi karena dakwaan mereka ini sedunia, Pak. Berapa miliar jumlah mereka di dunia? Ya, Eropa itu hampir seluruhnya. Amerika Latin, Australia, ya, Afrika juga. Ya. Asia juga sebahagian. Coba itu. Jadi mayoritas manusia mengatakan seperti ini. Oleh karenanya Allah mengatakan, bertanya, apa betul dulu? Begitu. Lalu jawaban Isa tadi apa? Tidak pantas aku mengatakan sesuatu yang bukan hakku. Kalau itu benar ku katakan, ya Allah, pasti engkau sudah mengetahuinya. Karena engkau mengetahui segala yang ada pada diriku, sementara aku tidak mengetahui tentang dirimu. Mana kita tahu tentang Allah Ta'ala, kecuali sebatas yang Allah sebutkan. Engkau maha mengetahui segala yang gaib. Masya Allah. Engkau maha mengetahui segala yang gaib. Cuma manusia ini ya suka sok pandai, Pak. Yang domain Allah Ta'ala itu pun dia terobos. Yang gaib-gaib, kan gitu? Itu pun diterobos oleh manusia. Dia mengatakan tidak ada bagian yang terlarang. Padahal kalau di dalam akidah kita, kalau tentang Allah, apalagi zat Allah, itu tidak boleh didiskusikan. Karena kamu pasti tidak akan tahu apa-apa. Lalu akhirnya nanti kamu mereka-reka aja. Nah, setelah itu Isa membantah. Nah, ini gambaran umum ayat ini aja dulu ya Pak ya. Isa membantah. Tidak ada yang kukatakan. Ma qultu lahum. Ayat berikutnya Pak. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budullaha rabbi wa rabbakum. Tidak ada yang kukatakan kepada mereka. Nah, mari kita lihat ayatnya kembali. Itu ayat kedua. Tidak ada yang kukatakan kepada mereka kecuali sebatas. Nah, illa yang didahului oleh ma kulturam, tidak ada yang kukatakan kecuali. Nah, jadi hanya sebatas itulah yang dilakukan oleh Isa ketika dia masih apa? Masih hidup di dunia. Apa itu? Hanya sebatas apa yang kau perintahkan saja. Ma amartani bihi an ya'budullaha, sembah kalian Allah. Allah itu Tuhanku, Rabbi wa Rabbakum. Rabbi Tuhanku, wa Rabbakum dan Tuhan kalian. Wa kuntu alaihim syahida,
dan aku menjadi saksi atas mereka madumtu fihim, selama aku berada di tengah mereka. Falamma tawaffaitani, akan tetapi setelah engkau wafatkan aku. Nanti kita akan berhenti di kata wafat. Masih ingat bapak-bapak enggak? Iya, saya yakin masih ingat. Maka ketika engkau wafatkan aku, engkaulah yang menjadi kunta antar raqiba alaihim, engkaulah yang mengawasi mereka ya Allah. Wa anta ala kulli syai'in syahid, karena engkau maha menyaksikan atas segala sesuatu. Segala yang terjadi ada dalam pengetahuan dan disaksikan Allah Ta'ala. Ini terjemahan bebas, artinya terjemahan lepas untuk memahamkan kita kepada ayat tadi. Ini dia tadi Pak ya. Aku menjadi saksi atas mereka selama apa? Selama aku berada di tengah mereka. Akan manusiawi ya. Waktu ada di tengah mereka, ya Isa bisa melihat apa yang dikerjakan kaumnya. Tapi kalau dia sudah tidak ada di situ, emang dia punya indera keberapa? Jadi Isa mengakui ya batas kemampuannya. Karena kita tahu bahwa Isa ini dalam hidupnya mengalami beberapa fase. Fase pertama dia hidup di tengah Banu Israel. Ini fase pertama. Lalu setelah itu kemana? Diangkat Allah ke langit. Nanti itu kata wafat itu nanti yang akan kita ya bahas sedikit. Lalu fase kedua kapan Pak? Turun kembali ke bumi. Tidak boleh seorang muslim membantah ini. Ya. Jangan katakan Isa kan sudah mati, mana mungkin dia hidup lagi. Ini faham yang salah. Tidak sesuai dengan Quran dan hadis. Ada sebagian orang, loh kalau begitu kita sesuai dong dengan pemahaman segolongan kaum Nasrani yang mengatakan nanti Isa akan turun lagi. Masalah sesuai tidak sesuai bukan urusan kamu. Yang kita pegang adalah Al-Quran. Kemungkinan saja bisa ada yang sesuai. Ya, sesuai dalam satu poin saja, tapi belum tentu sesuai dengan seluruh persoalan. Jadi kalaupun ada kesesuaian, jadi kemungkinan begini, mereka yang membantah Isa akan turun itu kembali, karena itu adalah keyakinan segolongan dari ya kaum Nasoro. Jadi supaya tetap tampil beda, sebahagian kaum muslimin ini mengatakan, oh itu kan keyakinan mereka, kita nggak boleh berkeyakinan begitu. Jadi bukan asal beda, ya. Tetapi apa Pak? Yang utama sesuai atau tidak sesuai dengan Al-Quran. Ini dia yang harus kita sesuaikan. Makanya setiap muslim itu ya pegangannya Al-Quran. Sesuai dengan Al-Quran. Apakah cocok dengan keyakinan orang? Itu nggak ada urusan dia. Betul ya? Jadi pegangannya adalah Quran, standarnya itu Al-Quran, hadis. Baik, jadi kehidupan Isa itu ada berapa? Ada 2 fase. Fase pertama itulah tadi dia yang kita bicarakan di sini itu. Ya, aku menjadi saksi atas mereka selama aku berada di tengah mereka. Ketika engkau wafatkan, di sini saya menerjemahkannya itu langsung ke poin. Ketika aku ke langit, karena hakikatnya sesungguhnya ini dia.
maka engkaulah yang menjadi pengawas mereka dan engkau maha menyaksikan atas segala mereka. Iya. Jadi dalam sejarah pun Bapak, tak ada yang mengatakan Isa sebagai Tuhan pada masa Isa masih hidup. Ingat tuh. Jadi munculnya dakwaan Isa sebagai Tuhan itu kapan mulai? Ratusan tahun setelah Isanya diangkat ke langit. Jadi munculnya itulah doktrin tadi itu, 3 Tuhan itu setelah konsili Nikea. Dan itu terjadi sekitar 325 tahun setelah Isa diangkat Allah. Pada waktu setelah Kaisar Romawi Konstantin yang asalnya penyembah berhala, dia masuk ke dalam agama mereka ini. Dan yang dibawanya masuk ke dalam agama baru itu agama berhala. Jadi dia praktekkanlah doktrin berhala itu ke dalam agama yang baru itu. Bisa dipahami ya Pak ya? Nah, jadi aslinya ya mereka yang pengikut sejati tidak pernah mengatakan ada Tuhan selain Allah. Pengikut sejati nih. Begitu. Lalu yang mengatakan 3 Tuhan ini asal usulnya dari ini dia, si kaisar ini. Kaisar Romawi Konstantin yang asal dulunya dia penyembah berhala, lalu dia masuk ke dalam agama barunya itu, dan dialah yang membawa paham bahwa Tuhan itu ada 3, wal'iyazubillah. Makanya sering dikatakan dalam Al-Quran, mereka mengatakan mengada-ngadakan sesuatu yang baru tentang Allah. Ya, merubah-rubah agama Allah, Pak. Jadi kan merubah namanya kan. Konsep aslinya dalam keyakinan orang-orang dulu mereka, Allah itu tetap satu. Tetapi muncul belakangan perubahan. Nah ini bahasa Al-Qur'annya sering dikatakan mereka yang mengada-ngadakan dusta terhadap Allah dengan merubah ajaran. Nah, oleh karenanya kita di dalam Islam itu yang namanya ajaran tidak boleh dirubah. Gak boleh Pak dirubah ajaran. Jadi kalau sudah Rasulullah meninggal ajarannya itu tak boleh, tetap tidak boleh. Nah, gitu ya. Karena merubah-rubah ajaran itu termasuk dosa ya super berat. Karena agama Allah tidak boleh dirubah. Jadi ini yang diwariskan kepada kita. Makanya Bapak sering melihat di tengah masyarakat kita muslim ini kan sering perdebatan itu ya. Itu kan tidak ada di zaman Nabi, betul tidak? Itu sebenarnya prinsipnya apa? Prinsipnya gak boleh merubah sesuatu yang sudah diajarkan oleh. Nah ini doktrin. Kalau Nabi tidak berbuat, kamu jangan melakukan. Kalau Nabi sudah melarang, kamu jangan bolehkan. Jadi doktrin ini melekat ini di tengah kaum muslimin. Beda dengan kaumnya Isa ini. Ya, beda dengan kaumnya Isa. Kaumnya Isa ini ya kalau sudah memang begitu kondisinya ya tak mengapa. Begitu ya. Jadi dari kasus ini juga kita tahu bagaimana penguasa bisa merubah ajaran agama. Karena Konstantin itu dulunya sebagai apa Pak? Ya presiden. Iya, kaisar itu presiden zaman kita. Kepala negara. Jadi dia mengacak-acak agama. Dan juga bedanya ya, orang yang hidup di zaman itu ikut aja. Sementara kita alhamdulillah dimanapun di zaman kapanpun umat ini kalau ada penguasanya merubah-rubah ajaran agama, oh bangkit mereka. Walaupun penjara mereka tidak peduli, betul tidak?
Jadi umat Islam itu konfrontatif terhadap sesuatu yang melanggar ajaran, sekalipun itu muncul dari siapa? Dari pemimpin yang paling tinggi. Nah, itulah sebabnya Bapak sering dengar konflik antara ulama dengan penguasa dari zaman ke zaman, Pak. Dari zaman ke zaman tuh. Ya. Jadi kalau Bapak membaca sejarah Islam, loh, kok banyak berdarah konflik begini? Memang begitu. Karena umat Nabi Muhammad itu sudah diwariskan tidak boleh menerima asal terima. Ya, nggak boleh menerima. Walaupun itu munculnya dari siapa? Dari penguasa paling tinggi. Kalau salah, tetap mereka katakan ini tidak bisa ini. Nah, jadi Masya Allah ya, ya umat Nabi Muhammad itu nggak bisa dibodoh-bodohin, itu bahasa sederhananya gitulah. Gak bisa dibodoh-bodohin Nabi Muhammad itu. Karena mereka punya doktrin melawan kebatilan. Demikian. Baik. Mari kita lihat. Ada riwayat dari Abdullah bin Abbas. Kata Ibnu Abbas ini kan sahabat Nabi kan? Beliau berkata, pernah dulu pada zaman kami, Rasulullah itu menyampaikan sebuah mau'izah. Ya kita bilanglah kultum. Ya, ceramah. Apa kata Nabi? Ya ayuhan nas, innakum mahsyuruna ila Allah azza wa jalla hufatan uratan ghurlan kama bada'na awwala marratin nu'iduh. Nanti kamu itu akan dikumpulkan di hari kiamat menghadap Allah dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan, persis seperti kita lahir dari perut ibu. Kan gak ada orang ya bayi lahir pakai baju atau pakai sendal dari perut ibunya, wah itu jadi berita dunia ntar. Jadi begitulah kamu datang nanti menghadap Allah. Ya. Kaki tak ada alasnya, badan bulat. Dibacakan Nabi, kama bada'na awwala marratin nu'iduh. Ya, sebagaimana dulu kami mulai kamu lahir, begitulah kamu kembali kepada Allah Ta'ala. Waduh, Masya Allah ya. Wa inna awal khalaiq yuksa Ibrahim. Yang pertama nanti dari hamba Allah ini yang dikasih pakaian itu siapa? Nabi Ibrahim. Jadi telanjang bulat semuanya. Yang pertama kali dikasih pakaian itulah Ibrahim. Ala wa innahu yuja'u birijal min ummati fayu'khadhu bihim dhata shimal fa aqulu ashabi fayuqal innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Akan tetapi nanti di hari kiamat itu digiring sebahagian atau segolongan dari umatku. Ya umat Nabi Muhammad ini kan lumayan banyak juga Pak nih. Datang sama-sama menghadap Allah. Tetapi ada segolongan yang terpisah dari umat Islam. Padahal umat Nabi Muhammad juga digiring ke arah kiri. Ya, fayu'khadhu bihim dzatas shimal. Lalu Nabi mengatakan, itu umatku, itu umat mau kemana itu? Gitu kira-kira ya. Mau kemana itu dibawa? Umatku. Lalu maka dijawab, ada yang menjawab, artinya malaikatlah yang menjawab ini ya. Kau tidak tahu apa yang mereka rubah-rubah agamamu setelah engkau tidak ada. Jadi ini untuk kita ini, untuk kita, karena memang terjadi juga di zaman kita ini ada segolongan umat yang merubah, tapi dia mengatasnamakan dirinya sebagai apa? Muslim. Adakah yang mengatakan Nabi setelah Nabi Muhammad itu? Pusatnya di Inggris Pak. Apa itu namanya? Mereka masih mengaku Muslim tak?
Masih mengaku muslim tidak? Masih. Adakah di antara kaum muslimin ini yang merubah-rubah agama, lebih mengutamakan ya keluarga Nabi atas nama keluarga Nabi? Mereka ini membuat ajaran-ajaran baru. Ada enggak? Ada. Siapa namanya itu? Yang tidak diajarkan Nabi mereka lakukan. Salah satu yang tidak diajarkan Nabi itu apa? Imam-imam mereka itu, kata mereka itu maksum. Arti maksum apa, Pak? Enggak berdosa. Sedangkan ajaran formal yang maksum itu hanya Nabi sendiri. Lalu kata mereka, oh tidak, imam-imam. Jadi mereka ini artinya imam ini dianggap sebagai pengganti pewaris Nabi sehingga mewarisi sampai kepada kemaksuman Nabi. Itu namanya mengada-ngada, merubah-rubah ajaran. Nah ini juga masuk nih nanti nih. Digiring, kok tempatnya beda, arahnya kok beda ini. Rasul masih mengatakan itu umatku. Lalu malaikat menjawab apa? Iya memang umatmu, tapi kau tidak tahu. Kau kan sudah meninggal dulu. Setelah kau tidak ada, mereka melakukan apa? Perubahan faham. Jadi makanya kita itu, ini tadi kan sudah saya bilang dikasih pengantar bahwa umat Islam itu tidak terbiasa dengan inovasi. Inovasi apa yang enggak boleh? Ajaran agama. Tetapi dalam urusan dunia disuruh berinovasi, harus. Tapi sayangnya Pak, justru kita terbalik. Terbalik. Maksudnya Bapak apa terbalik ini? Dalam urusan agama kita berinovasi, dalam urusan dunia kita tidak berinovasi, makanya kita apa? Enggak maju-maju. Jadi itu diambil alih oleh orang kafir. Mereka berinovasi dalam urusan dunia. Dulu kan tidak ada laptop. Mereka temukan komputer. Nanti ada lagi zamannya. Dulu orang baca sesuatu kan nggak bisa lewat HP. Sekarang segalanya bisa, dokumen dibaca lewat HP. Mau diedit juga bisa. Itu namanya apa Pak? Inovasi. Inovasi dalam urusan dunia. Sikap Islam bagaimana? Didorong. Andaikan mereka ahli-ahli IT ini muslim, yang melakukan inovasi ini, itu kartu masuk surga itu Pak. Ya, ahli-ahli komputer itu muslim, ya, mereka bertauhid kepada Allah, itu kartu mereka masuk surga. Sementara kita itu tadi membalik. Yang tak diwariskan Nabi kita buat. Betul? Dalam urusan dunia kita mengekor saja. Ngekor aja. Apa yang dibuat orang di sana, kita buat, kita pakai. Kita kan cenderung memakai saja kan? Kita cenderung memakai produk orang. Padahal Islam menyuruh kamu harus menemukan. Ini urusan dunia, urusan pertanian, teknologi, manajemen, itu kan urusan dunia kan? Urusan dunia. Islam menyuruh, ayo. Tetapi kita jiplak aja. Nggak usah capek-capek. Ya, buat penelitian, ngapain capek-capek? Ya, sementara mereka nggak tidur-tidur untuk memperbaharui kehidupan ini. Baik, jadi ini lalu kata Rasulullah nanti di hari kiamat itu apa? Aku hanya mengatakan seperti apa yang dikatakan Isa. Dikembalikan kepada Isa. Isa bilang apa dalam Al-Quran?
Ya Allah, aku menjadi saksi atas kaumku ini selama aku berada di tengah mereka. Pada waktu aku sudah tidak ada lagi, jangan aku yang apa? Disalahkan. Nah gitu. Dan yang betul kan? Tadi sudah kita sebut, sejarah mengatakan bahwa munculnya dakwaan Tuhan itu 3 kapan? Setelah Isa tidak ada. Jadi begitu juga lah kasusnya ya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi alhamdulillah bedanya Bapak, mayoritas kita ini masih aman dan selamat secara faham. Yang nyeleweng itu segelintir, betul enggak? Sementara mereka terbaliknya. Yang nyeleweng itu keseluruhan. 100% mereka total. Ini bedanya kita Pak. Kita secara umum kemanapun Bapak pergi, ya tetap saja mengatakan sholat itu 5 kali sehari semalam. Sholat Jumat itu wajib kecuali kamu musafir. Yang beda itu siapa? Yang beda itu siapa? Syiah. Sholat mereka 3 kali Pak. Pagi, siang, malam. Mirip seperti apa? Orang makan. Iya. Jadi kalau Bapak nanti ya punya teman di kantor, sholat zuhur sholat dia. Waktu asar Bapak, lah tanya aja, kamu kemana? Gak sholat? Oh enggak. Amin, gabung-gabung dia. Kita boleh gabung kalau musafir. Oh dia tidak. Begitu ya. Kita sholat Jumat, mereka tidak. Mereka tidak sholat Jumat Pak. Jadi kalau ada nanti teman Bapak di kantor, kelihatannya tampilannya beragama, tapi Bapak Jumat dia gak Jumat. Itu indikasi kuat. Kemana kamu? Oh tadi ada kerjaan. Loh, masa tiap Jumat ada kerjaan? Jadi ini kan segelintir ya. Mayoritas kemanapun Bapak pergi ke ujung dunia ini tetap Bapak jumpai kaum muslimin itu sama. Sama. Zuhur, asar, maghrib, isya. Ya? Mau kemana pun Bapak pergi. Pergi ke Afrika, ke Eropa, tetap seperti itu. Ya. Baik. Sebentar. Jadi tadi kan sudah kita bahas Pak bahwa Isa mengatakan waktu aku dulu bersama mereka, aku menjadi pengawas. Kan begitu ya? Aku menjadi pengawas terhadap mereka. Maksudnya apa kira-kira? Sudah saya jelaskan tadi. Bahwa tidak ada orang yang mengatakan Isa itu Tuhan pada waktu Isa masih hidup. Lalu setelah mana kata Isa, engkau wafatkan aku. Ini yang saya mau ulangi kembali. Saya rasa ini sudah pernah saya bahas di Bapak ini. Bahwa kata wafat di dalam bahasa Arab pengertiannya ada berapa Pak? Yang sudah jelas kita pahami wafat itu mati dalam pengertian kita. Ya? Keluar ruh, tidak masuk lagi. Tetapi di dalam bahasa Arab tidur juga disebut wafat. Nah, ini dia kesalahan sebagian orang yang tidak mengerti asal usul kata. Dia mengatakan kata wafat itu ya mati ya udah selesai. Sedangkan secara bahasa wafat itu kalau keluar ruh wafat juga. Walaupun setelah itu kembali lagi. Itulah kasusnya kapan? Tadi malam. Kita tadi malam ini wafat gak? Secara bahasa wafat.
Tetapi Allah ya berkehendak jam-jam 3 tadi dikembalikannya ruh bapak. Atau jam 2 dikembalikannya ruh bapak. Dan yakin kita ada juga ya entah di mana yang tidak kembali, Pak. Ya, tiba-tiba dingin saja badan. Dibanguni oleh istrinya. Bapak. Wah, kaku. Astagfirullah. Barulah teriak si istri. Betul enggak? Wah, ada apa? Bapak sudah tidak ada. Ini ruhnya bagaimana? Dipegang Allah. Dipegang enggak kembali, Pak. Nah, sementara bapak saya mungkin bunyi alarm. Wah, udah 2:30 ya. Wah, saya harus bangun sekarang. Ruhnya dikembalikan, Pak. Tetapi tetap selama sekian jam itu bapak namanya apa? Wafat. Nah, lalu apa hubungannya Isa mengatakan ketika engkau wafatkan aku? Nah, ini isyarat bahwa ketika Isa diangkat Allah ke langit tidak dalam keadaan sadar. Tidak dalam keadaan sadar. Kapan itu mulai? Sejak dikepung oleh orang-orang Yahudi. Begitu. Dikepung oleh orang Yahudi tempat di mana dia. Artinya waktu itu dia sama muridnya yang 12. Ya. Pada saat itu Allah langsung selamatkan. Jadi tertidur. Dan memang ada riwayat yang menyebutkan atap rumah itu terbuka. Dan langsung malaikat membawa dia ke langit. Nah, ini dia nih, Pak. Ya. Masya Allah. Jadi gambarannya begitu hebat. Falamma tawaffaitani. Nah, ketika engkau wafatkan aku. Tapi pengertiannya yang sesungguhnya di sini ketika engkau mengangkat aku ke langit. Jadi tidak ada lagi di tengah-tengah Banu Israel. Jadi Isa ini salah satu nabi siapa, Pak? Nabi Banu Israel. Nabi yang terakhir Banu Israel itu adalah Isa. Begitu dia. Ya, dan jaraknya ratusan tahun dengan sebelumnya. Dan dengan sesudahnya. Antara Isa dengan Nabi kita ratusan tahun. Nah, kan kita kemarin sudah bicara bahwa orang yang hidup pada waktu kekosongan itu, masih ingat Bapak gak kajian kita entah 2 bulan sebelumnya, mereka ini seperti apa nasibnya? Masuk surga atau masuk neraka? Isanya sudah tidak ada, Nabi Muhammadnya belum muncul. Lalu mereka pakai aturan mana? Ada. Selama mereka standarnya apa? Bagaimana? Man amana billahi wal yaumil akhir. Selama dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa amila shalihan. Dia beramal saleh. Fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Artinya masuk surga. Tapi ya kita gak usah bicarakan itu karena masa lalu. Kan gitu. Tapi sekedar ilmu kita tahu bahwa mereka ini juga akan masuk surga. Lalu oleh orang liberal ayat ini diperalat. Oh, kalau begitu ada juga yang masuk surga yang bukan muslim, bukan pengikut Nabi Muhammad. Ini nih yang tahu Bapak permainannya itu. Kita bilang ada untuk yang hidup sebelum zaman Nabi Muhammad. Kalau yang kafir hidup setelah Nabi Muhammad, no way. Mimpi kamu. Harus ikut Nabi Muhammad. Apa alasannya?
Innad dina indallahil Islam. Begitu pemahamannya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi nanti kita lanjutkan ke ayat ini tadi ya. Sampai di sini kita tadi, ketika engkau wafatkan aku, artinya engkau angkat aku ke langit, engkaulah yang mengawasi ya Allah. Ya memang, karena Isa manusia, dia sudah tidak ada di tengah mereka, bagaimana dia menjadi pengawas? Ada kata-kata tadi, wa kuntu alaihim syahidan, aku menjadi saksi. Kata saksi ini sering berulang, Pak. Rasulullah itu menjadi saksi atas sahabat, betul kan? Dan setelah Rasulullah tidak ada, siapa yang menjadi saksi? Kaum mukminin. Kita menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Bisa dipahami kira-kira? Jadi artinya apa? Kita ini ibarat wakil Rasul untuk umat manusia yang harus mengontrol umat manusia. Itu salah. Itu tidak benar. Jadi jangan diam-diam, Pak. Tetapi apakah peran ini dilakukan oleh kaum muslimin? Ternyata apa? Tidak. Mereka diam, melihat kekafiran orang, ateisme, komunisme, liberal sebagainya. Mereka diam saja. Jadi dakwah tak berjalan. Padahal seharusnya umat Islam itu seperti yang dulu-dulu. Islam yang datang ke negeri kita, yang masuk ke Afrika, yang masuk ke wilayah mana saja, mereka menjadi saksi. Artinya apa? Mereka menyampaikan agama yang Allah turunkan, yaitu agama Islam, agama Tauhid. Lanjut dari ayat itu, ya. Apa lanjutannya? In tu'adzibhum, ini masih kasus masalah Isa ini. Ya Allah, kalau engkau menyiksa mereka. Menyiksa siapa ini tadi? Umatnya itu. Ya, yang sudah melakukan pelanggaran dan penyelewengan. Kalau engkau menyiksa mereka, mereka itu adalah hambamu. Tapi jangan Bapak tafsirkan ini tawar-menawar ya, jangan. Gak ada, itu tidak ada menawar. Isa tidak mungkin menawar-nawar, betul tak? Cuma Isa menyampaikan saja, mereka ini hambamu ya Allah. Tetapi kalau kau ampunkan, engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Apakah Isa mau mendikte Allah? Tidak. Akan tetapi menyerahkan, ini al-masyiah. Kita di dalam tauhid ini ada yang namanya al-masyiah, kehendak. Masya Allahu fa'al. Apa yang Allah kehendaki dikerjakannya. Fa'alun lima yurid. Innallaha yaf'alu ma yasha. Allah itu berbuat sesuai dengan kehendaknya. Yang tidak dikehendaki Allah tak akan terjadi. Ya sampai subuh ini kita bisa hadir di sini, ini semuanya awalnya dari siapa? Kehendak Allah. Maka hadirlah Bapak di sini. Mungkin ada juga yang kesiangan. Ya. Niat malam ya, mau hadir subuh ke masjid. Tapi Allah berkehendak lain. Atau ada juga yang mungkin sakit. Begitu. Nah, jadi Isa mengembalikan kehendak itu kepada Allah. Kalau engkau berkehendak mengampuni, kau ampuni. Kalau engkau berkehendak mengazab, engkau azab. Jadi Isa sama sekali tidak kira-kira proposal. Ini bukan proposal Isa ini. Ya, karena Allah itu berbuat sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada yang bisa nawar-nawar.
Dia tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, akan tetapi makhluklah yang ditanya. Allah nanti memasukkan orang kafir ke neraka. Jangan kamu tanya kenapa. Karena Allah berkehendak demikian. Betul enggak? Yang hidup di zaman kita ini ada yang muslim, ada yang kafir. Kenapa dia tidak muslim ya? Padahal anaknya muslim. Ya. Cucunya muslim, dia kenapa tidak muslim ya? Jangan tanya. Kehendak Allah. Dan Allah tidak boleh ditanya tentang kehendaknya. Yang justru ditanya tentang kehendak itu kita. Gitu. Baik Bapak dirahmati Allah. Jadi ayat ini menerangkan sikap berlepas diri Isa dari kaum Nasara yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Mereka katakan Allah punya pasangan, ya, teman dan anak. Maha suci Allah dari dusta mereka. Ayat ini mempunyai kedudukan tersendiri. Rasulullah, ya benar, ternyata pernah kejadian Rasulullah bangun sholat malam membaca ayat ini berulang-ulang. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Berulang-ulang, Pak. Ya. Iya. Ini tambahannya tentang bahwa itu kejadian pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahwa beliau mengulang-ulang ayat 118 itu. Masuk kita ke ayat berikutnya. Apa jawaban Allah tentang Isa tadi mengatakan, kalau kau azab hakmu, kalau kau ampuni hakmu. Kan begitu kan? Jawabannya apa? Ini dia, Pak. Hadza yaumu yanfa'u as-shadiqina sidquhum. Artinya apa? Kalau Bapak baca terjemahan, tolong baca terjemahannya di situ. Al-Maidah 119. Iya. Kalau Bapak baca begitu tanpa tafsir, mungkin belum paham, masih meraba-raba. Apa maksudnya benar, kebenaran orang benar? Baru paham kalau membaca apa? Tafsir Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Maksudnya hari di mana tauhid memberikan manfaat bagi orang-orang yang dulu bertauhid di dunia. Itu rupanya yang benar itu. Inilah gunanya tafsir itu, Pak. Karena bapak saya pun ketika membaca terjemah aslinya belum paham maksudnya apa. Baru paham ketika membaca penjelasan dari siapa tadi? Ibnu Abbas. Jadi pengertian benar di situ tauhid. Jadi maksudnya apa? Kalau dulu bertauhid di dunia, selamat di akhirat. Kalau dulu di dunia tidak bertauhid, artinya apa? Mengatakan ada Tuhan selain Allah, tak bakal selamat. Nah, itulah jawabannya. Dari Allah jawaban, hadza yaumu yanfa'u as-shadiqina sidquhum. Ini jawaban atas ayat yang sebelumnya. Kalau kau siksa ya Allah, mereka itu hambamu. Kalau kau ampuni, engkau maha perkasa. Jawabannya apa? Ini. Jadi kesimpulannya yang Bapak bisa pahami apa? Mereka nanti masuk surga juga atau tidak? Tak bakal. Tidak bakal. Nah, jadi kalau mereka mengatakan nanti di surga bersama bla bla bla, betul? Itu hanya apa? Mimpi kosong. Karena Allah sudah menjawab di ayat ini. Hadza yaumu yanfa'u as-shadiqina sidquhum. Ini adalah hari di mana tauhid bermanfaat bagi orang yang dulu waktu di dunia yang bertauhid. Itu di antara umat manusia sekarang siapa, Pak? Kaum muslimin.
yang setiap waktu mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Inilah modal masuk surga, Pak. Ya. Nah, kalau dari sisi ini kita merasa ya paling aman rasanya, betul tidak, Pak? Paling aman. Ya, karena kita hidup dalam sebuah agama yang tidak ada damai dengan syirik itu. La ilaha illallah. Tapi tetap saja apakah langsung masuk surga atau ini dia. Dan itu ditentukan oleh amal. Begitu. Soal endingnya masuk surga, ia akan masuk surga. Karena dulu waktu di dunia dia mengatakan la ilaha illallah. Tetapi ada yang direct, ada yang sama seperti Bapak mau pergi ke London. Ya. Ada yang direct. Jadi cepat. Berapa belas jam. Nah, yang takut itu apa? Yang transit itu, Pak. Iya? Itu yang kita takut itu. Dan transit itu tidak tanggung-tanggung, Pak. Gosong. Dibakar. Kita minum ini aja. Tadi berani minum. Panas. Nah, bagaimana itu? Ya? Siapa mereka ini? Ya, inilah dia yang banyak dosanya itu. Yang serakah. Memakan uang haram. Ya? Yang memaksakan kemauannya. Udah orang gak suka, masih saja. Ya? Begitu. Memaksakan kemauan. Ya? Yang gak bisa aku, orang sebelahku pun jadilah katanya. Nah, jadi begitulah. Ya, ada orang yang langsung. Nah, kita berharap itu orang-orang yang apa? Termasuk orang yang apa? Langsung itu, Pak. Jadi makanya jangan berat-berat dosa. Jangan buat dosa berat-berat. Insya Allah langsung. Ya. Apa manfaat itu? Ternyata yang maksud manfaat itu adalah surga. Di ayat berikutnya, Pak. Lahum jannatun tajri. Ini yang dikatakan manfaat itu. Yang disebut manfaat ayat sebelumnya itu adalah surga. Untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya anak-anak sungai. Ya Allah, barangkali Bapak sempat kemarin menonton video singkat anak Palestina. Ya Allah ya Rabbi. Sakaratul maut, Pak. Ayahnya di sebelahnya. Aku nggak melihat ayah lagi. Ya. Yang kulihat adalah surga. Mengalir di bawahnya anak-anak sungai. Kata ayahnya, katakan saja ya Rob, ya Rob, ya Rob. Ya. Jadi ayahnya di samping itu nggak lihat, karena alamnya udah beda. Alamnya udah beda, Pak. Sama siapapun di antara kita, kalau sudah meninggal, itu dia nggak lihat lagi siapa di sebelah dia. Udah ditampakkan Allah apanya? Akhirat udah ditampakkan Allah. Nah, inilah dia yang seram itu, Pak. Kalau yang ditampakkan Allah yang ngeri-ngeri. Ya, siksaan. Makanya orang-orang yang mati itu waktu sakaratul maut wajahnya beda-beda. Ada yang ketakutan. Ya, tetapi ada yang apa? Senyum seperti orang tidur, Pak. Itu semuanya dari amal. Ya Allah. Jadi anak itu, Pak, ya, anak Palestina itu, itu betul-betul ditunjukkan Allah ke kita.
Bisa dia masih ngomong menjelang. Ya, hanya itu kan detik aja itu. Ya baba. Ya orang Arab memang memajukan ayah itu. Baba. Baba, aku gak melihatmu lagi. Aku melihat surga, di bawahnya anak-anak sungai. Mengalir anak-anak sungai. Setelah itu, saya pikir siapapun yang menonton itu Pak, hah? Kalau masih ada iman dalam hatinya, udah Pak. Subhanallah. Itu perlu disebar itu ya. Foto itu perlu disebar supaya ya membuat kita ini ngerem dikit lah. Ya. Ngerem. Kalau tahu kamu kerja kamu itu nggak benar, ya udah berhentikan saja. Ya, jangan lagi minta-minta lanjut itu jangan. Kalau udah nggak benar gitu. Karena kamu nanti berhadapan dengan yang namanya sakaratul maut. Ya. Jadi untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya anak-anak sungai, kekal di dalamnya selama-lamanya. Namanya orang di surga tidak pernah keluar Pak. Yang mungkin keluar tadi kalau di neraka. Kalau dia masih punya iman, betul kan? Masih punya iman kepada Allah, la ilaha illallah. Lalu setelah surga, radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Rupanya ada dua. Setelah surga ada yang lebih tinggi dari surga Pak. Inilah dia. Ridho Allah itu. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Itu lebih hebat dari surga. Jadi orang mukmin itu dapat dua nanti. Surga dan ridho. Mungkin selama ini kita ya mungkin nggak ngeh. Tetapi dari ayat ini jelas bahwa orang-orang mukmin itu mendapatkan selain surga, lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Ada yang kedua, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Dzalikal fawzul azim. Inilah kemenangan yang agung. Jadi saya kasih judul ridho Allah kemenangan terbesar. Gitu. Kemenangan terbesar. Didukung oleh ayat Pak. Hadis Nabi nih. Ini ada hadis Nabi di hadapan Bapak. Jadi Allah muncul nanti di hadapan mereka di dalam surga nih, ya. Kata Allah, ayo mintalah apa yang kamu mau minta. Minta dariku. Lalu mereka meminta ridho Allah. Ini permintaan orang di surga. Padahal sudah dalam surga nih. Mereka meminta ridho Allah. Lalu Allah berfirman, ridhoku ialah kuberikan kepada kalian tempat di rumahku untuk kalian kemuliaan dariku. Ada permintaan lain, ayo minta lagi. Lalu orang mukmin masih tetap meminta apa? Ridho Allah, ridhomu ya Allah. Lalu Allah bersaksi, ya, fayashhaduhum annahu qad radiya anhum. Allah bersaksi kepada mereka bahwa Allah ridho kepada mereka itu. Inilah kemuliaan orang yang hidup dalam keimanan dan amal soleh sampai akhir hayat. Ya, sampai akhir. Yang kita takut ini akhir hayat Pak. Itu yang kita takut. Ya, karena manusia bisa saja Pak. Bisa saja berubah. Ya, walaupun itu mungkin sedikit ya, itu mungkin sedikit, tetapi ya tetap saja kemungkinan itu tetap ada. Oleh karenanya ya kita meminta kepada Allah agar senantiasa terus dibimbing oleh Allah Ta'ala. Sampai di sini dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.